nggak lihat film terus pemerannya orang Cina yang sipit? Pasti orang Arab, pasti lagi bawa Al-Quran, pasti lagi baca Al-Quran. Teroris, jenggotan, teroris. Bahkan George Bush pun kalau seandainya mau dikatakan teroris, harus dipakai jenggot dulu. Makanya hati-hati yang jenggotan. Kalau saya nggak mungkin teroris, bukan nggak mau, nggak bisa. Nah ini adalah permasalahannya. Yang orang lihat sekarang Islam, teroris, apalagi next mas, miskin, mau pulang kampung lewat Pantura, 5 tong ngadangin kita di situ, suruh bayar sumbangan, kan itu kan ya. Apalagi kacau. Coba lihat, kalau seandainya negara ini penemunya masih hidup, dia sudah malu dengan negaranya sendiri. Kenapa? Korupsi nggak selesai-selesai. Dari zaman Nyi Roro Kidul masih hidup sampai sekarang masalahnya korupsi. Bayangkan, dibentuklah KPK, oke, komisi pemberantasan korupsi, kasus. Dibikinlah panitia pengawas KPK, kasus. Dibuat lagi jaksanya, kasus. Hakimnya, kasus juga. Kemudian dibentuk lagi panitia pengawas hakim, kasus juga. Polisinya, kasus. Presidennya, mungkin kasus juga. Anda yang ngomong bukan saya. Nah ini yang terjadi. Sekarang ini yang diingat orang, miskin, negara yang masalah, putus sekolah di mana-mana, 11,7 anak putus sekolah setiap tahun, dan ini yang terjadi di dunia Islam. Apalagi kita lihat next mas, yang terjadi di dunia Islam, kelaparan di mana-mana, orang rela makan apa saja untuk hidup, dan ini yang orang lihat tentang Islam. Orang-orangnya pada stres, betul begitu? Nah, ciri-ciri orang stres itu jelas, gampang membedakan orang stres atau enggak. Gimana caranya? Orang stres itu cepat marah. Makanya gara-gara duit 1000 saling tusuk, gara-gara misalnya sedikit warisan saling bunuh, gara-gara ditolak pacar pergi naik ke menara telekomunikasi bunuh diri, kan itu kan ya. Hanya masalah-masalah sedikit. Sebentar lagi ujian nasional, dan biasanya menghasilkan orang-orang stres. Stres tingkat pertama nangis, tingkat kedua datang ke sekolah gebukin guru-gurunya, stres tingkat ketiga gantung diri. Nah itu adalah stres tingkat ketiga. Itu yang tidak lulus. Kalau yang lulus, lihat mas, next mas, ini yang udah pertanyaan kita, kenapa bisa begitu? Why? Sama, kalau seandainya ini yang muncul di kepala anda, kalau ini yang merupakan pertanyaan anda, sama. Tahun 2002 saya masuk Islam, sampai detik saya berbicara di depan anda, di kepala saya masih why? Kenapa Islam bisa begitu? Di satu zaman orang bisa begini, di zaman yang lain orang bisa begini. Di satu zaman selesai SMA atau seumur-umur SMA, Ibnu Al-Haisami sudah bikin jembatan. Di umur yang sama, ketika kita lihat Imam Syafi'i duduk di depan ulama-ulama sepuh ngajarin mereka Islam. Di umur yang sama yang terjadi seperti ini. Why? Kenapa bisa begitu? Oke, kalau gitu saya tanya, Quran zaman sekarang ayatnya berapa? Berapa ayatnya? 6.666. Ayat Quran zaman dulu berapa? 10.000. Berapa? Sama? Sama. Sunnah zaman dulu, hadis lebih banyak zaman dulu daripada zaman sekarang? Sama. Lebih mudah mana? Zaman dulu atau zaman sekarang? Contoh, Imam Bukhari nyari hadis keliling dunia, nyari hadis keliling dunia. Imam Muslim sama, ulama-ulama mentarji hadis susahnya minta ampun. Zaman kita sekarang, anda punya laptop, modal duit 200.000, beli maktabah syamilah, dapat 10.000 kitab. Sampai mati pun anda baca tidak akan selesai, karena bahasa Arab. Walaupun tidak bahasa Arab juga nggak akan selesai. 10.000 buku bayangkan. Tapi ternyata itu tidak membuat kita untuk bangkit. Banyak kajian-kajian, banyak sekali solusi-solusi diberikan, tapi negara tidak kunjung bangkit, dunia tidak kunjung bangkit. Ternyata Islam diingat orang masih hal yang seperti itu. Nah, setidaknya selama 9 tahun saya berada di dalam Islam, setelah saya meneliti selama 9 tahun, setelah saya meneliti selama sepanjang itu, ternyata saya punya jawabannya. Nah, setidaknya ini yang bisa saya share pada anda, hasil penelitian daripada fakta sejarah. Next mas, ini jawabannya. Silakan mas, terus mas. Teruskan mas, terus. Nah, Islam ada 3 pilar. Yang kalau seandainya 3 pilar ini ada, maka Islam bisa ditopang di atasnya. Di atasnya, pilar yang pertama adalah pilar individu. Pilar yang kedua adalah pilar masyarakat, dan pilar ketiga yang sayang sekali sangat jarang dibahas adalah pilar negara. Inilah pilar yang saya temukan. Ketika dalam setiap zaman dia ada, maka Islam bisa memberikan suatu kontribusi yang lebih daripada biasa. Next mas.